Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, jamaah hatam di studio, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semua sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Quran itu bagaikan menanam pohon yang bibitnya unggul. Maka menanam pohon yang bibitnya unggul ini akan berhasil, akan tumbuh, akan memberikan buah dan keindahan-keindahannya selama bibit unggul ini ditanam di tanah yang subur. Kalaulah bibit unggul ini tidak ditanam di tanah yang subur, ditanamnya di tanah yang tandus, maka meskipun ini bibit unggul, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Meskipun ini bibit unggul, dia tidak akan memberikan buah yang manis. Meskipun ini bibit unggul, tidak akan memberikan atau menjadi tanaman-tanaman yang indah. Maka bibit unggul ini sangat juga tergantung pada tanahnya subur atau tidak. Begitu pula menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah menginstall, menanamkan memori Al-Quran di dalam kolbu kita. Maka keberhasilan kita di dalam menghafalkan Al-Quran juga sangat dipengaruhi oleh kolbu kita ini, kolbu yang subur atau kolbu yang tandus. Kolbu yang sehat atau kolbu yang sakit. Kolbu yang bersih atau kolbu yang kotor. Mengapa demikian? Kalau kolbunya kotor, maka tidak mudah kita menghafal Quran. Kita mudah lupa. Suatu saat Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Beliau berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syakautu ila waqi'in, Imam Syafi'i berkata, aku mengadu kepada Imam Waqi' an su'a hifdzi, tentang susahnya menghafal. Kok menghafal susah ya? Gagal maning, priben geson. Susah benar nih menghafal nih. Lalu apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Maksiat semakin banyak semakin mengotori kolbu. Maka kolbu yang kotor susah diajak menghafalkan Al-Quran. Maka bagi kita yang ingin menghafalkan Quran, pastikan kita juga orang-orang yang membersihkan kolbu, orang-orang yang bertaubat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Lalu Imam Waqi' mengkabari kepadaku, memberitahu kepadaku bahwa ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah yang cahaya itu, bagaikan cahaya itu, tidak akan diberikan kepada orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ikhtiar menghafal Quran. Yang memberikan, yang memastikan, yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan. Maka menghafal Quran tidak bisa digabungkan dengan bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang ditanam di tempat yang tandus, di tanah yang tandus tidak berbuah. Maksudnya bagaimana? Seandainya pun dia hafal Quran, tetapi ternyata tanahnya tanah yang tandus, kolbunya kolbu yang penuh penyakit kolbu, tidak tertutup kemungkinan dia tidak berbuah akhlak mulia. Ada seorang yang disebut Al-Muqri. Dia guru Quran, dia hafidh Quran.
Tetapi apa yang terjadi, dialah yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dialah Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran tapi membunuh sahabat yang utama. Masya Allah, kita tahu begitu banyak sahabat utama. Salah satunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ana madinatul ilm wa Ali babuha." Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Faman aradal madinah falyatiha min babiha. Begitu ya, kalau dalam sebuah lagu. Ana madinatul ilmi, kata Rasulullah SAW, aku adalah kotaknya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintu ilmu. Faman aradal madinah falyatiha min babiha. Siapa yang menginginkan masuk ke kota harus masuk melalui pintunya. Sayyidina Ali adalah pintu ilmu. Masya Allah, tetapi dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ketika sebelum sholat subuh, diambillah pedang yang begitu tajam, direndam dengan racun yang luar biasa selama berhari-hari. Supaya kena seset sedikit pun, maka yang terkena pedang itu, sabetan pedang itu meninggal. Maka suatu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah berangkat untuk sholat subuh. Dan Abdurrahman bin Muljam ikut berangkat sholat subuh juga. Lalu ditebaslah oleh Abdurrahman bin Muljam. Tidak kena banyak, karena Sayyidina Ali juga pendekar. Bukan pendekar pendek dan kekar ya. Wah, itu bukan. Tapi betul-betul ahli perang, tapi tidak membawa senjata. Maka terkena pelipisnya sedikit, racun itu menyebar. Sayyidina Ali pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ketika hafalan Al-Quran itu tidak disertai dengan kebersihan kolbu, maka jangan berharap akan membuahkan akhlak-akhlakul karimah. Tetapi justru yang terjadi adalah kekeringan. Seandainya itu pohon yang susah tumbuh. Jika dia berbuah, buahnya tidak akan bagus. Tidak akan menjadikan pohon yang indah. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sangat penting bagi kita orang-orang yang menghafal Quran, pastikan kita juga membersihkan kolbu kita agar bibit yang unggul ini tumbuh di lahan yang subur, lahan yang penuh vitamin. Kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Takut. Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia.
Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Pemirsa Antv, masih bersama saya Abdul Latif di dalam tema Al-Quran dan kebersihan kolbu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, di segmen sebelumnya adalah bagaimana ketika Quran ditanam di tanah yang tandus. Pohonan ditanam di tanam yang tandus, Al-Quran diinstal di kolbu yang penuh kotor, kolbu yang penuh penyakit kolbu. Sekarang bagaimana kalau Al-Quran ditanam di kolbu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanam di kolbu yang bersih. Kita lihat ada seorang ulama di Indonesia namanya Mbah Arwani, lebih akrab disebut Mbah Arwani. Beliau di Kudus, pesantren Yambu, menghasilkan para santri-santri yang hafal Quran. Santri-santri ini bertebaran di tanah Indonesia ini. Saya keliling dari Sulawesi sampai Papua. Ternyata pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran itu adalah murid-muridnya Mbah Arwani. Dari mulai generasi ke generasi. Masya Allah, saya pikir beliau adalah kiai yang penuh berkah. Beliau mengajarkan tahfidz sampai berbagai generasi. Lagi-lagi saya tanya ujung-ujungnya Mbah Arwani. Lagi-lagi saya tanya ujung-ujungnya Mbah Arwani. Apa rahasianya beliau sedemikian berkah? Ternyata Al-Quran yang diinstal di dalam kolbunya adalah kolbu yang bersih. Kolbunya adalah kolbu yang sehat. Maka ibarat tanamannya subur. Tanamannya memberikan buah yang begitu banyak, santrinya begitu banyak, dan memberikan keberkahan yang luar biasa. Indah tanamannya kalau memang itu tanaman-tanaman hias. Banyak buahnya kalau memang itu pohonan-pohonan yang memberikan buah. Itulah ketika tanaman ditanam di tanah yang subur. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya boleh memilih Bapak Tahfidz Indonesia, saya akan memilih beliau, Mbah Arwani, sebagai Bapak Tahfidz Indonesia. Lalu siapa lagi contohnya? Contohnya adalah Buya Dimyati, kalau di Banten itu. Beliau juga orang yang tawadu, beliau orang yang kolbunya bersih, beliau adalah ahli zikir. Begitu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran murid-muridnya ahli Quran, tahfidznya bagus, tajwidnya bagus-bagus. Lagi-lagi muridnya sudah menghasilkan murid-murid lagi ke berbagai generasi. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengambil 2 contoh kiai besar ini dalam bidang tahfidz ini. Dua-duanya memiliki kesamaan. Mbah Arwani adalah seorang mursyid thariqah Naqsyabandi Khalidi. Jadi beliau ahli Quran dan beliau juga seorang mursyid thariqah. Masya Allah. Bagaimana dengan Buya Dimyati? Buya Dimyati adalah mursyid thariqah Syadziliyah. Masya Allah. 2 kiai praktisi dan pakar tahfidz ini ternyata adalah 2 kiai yang juga mursyid thariqah masing-masing. Artinya di dalam thariqah kalau sudah levelnya adalah level mursyid, ini adalah level tertinggi. Dengan kebersihan batin yang luar biasa, dengan kedekatan diri kepada Allah yang luar biasa, kolbunya kolbu yang sehat. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak bermanfaat anak dan harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kolbu yang selamat. Selamat dari dosa, selamat dari maksiat, selamat dari penyakit-penyakit kolbu. Disinilah pentingnya kebersihan kolbu bagi penghafal Al-Quran. Oke, bisa menghafal Quran, tapi bagaimana manfaatnya? Oke, bisa hafal Quran, tapi bagaimana keberkahannya? Apakah sustain sampai berbagai generasi sebagaimana Mbah Arwani dan Buya Dimyati? Nah, disinilah maka kita sebagai para praktisi penghafal Quran, jangan lupa bersihkan kolbu kita. Karena dengan kolbu yang bersih, insya Allah akan tumbuh tanaman yang berbuah, tanaman yang subur, tanaman yang indah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah mari kita bersihkan kolbu kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Tiap segala sesuatu ada alat pembersih, dan alat pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah terus sampai makom kita begitu tinggi, katakanlah seperti itu, atau sampai kita tumbuh mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada tahfidz ini, semua proses yang dijalani adalah kenikmatan. Mengapa demikian? Karena yang kita hafal adalah firman Allah, firman yang kita cintai. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang penghafal Quran. Dia hafal dalam waktu 6 jam, dia bisa murojaah 30 juz. Dan dia berkata kepada Pak Kiai, kenapa saya kok nggak bisa menikmati Al-Quran ya? Saya ngapal aja, saya murojaah aja, bisa membaca bisa aja, dalam waktu singkat, dalam waktu cepat dia bisa khatam Al-Quran. Tapi kenapa nggak ada kenikmatan? Lalu kata Kiai, bisa jadi karena tidak ada mahabbah di dalam kolbu. Lalu bagaimana Kiai? Selanjutnya adalah bersihkan kolbu, perbanyak zikir sampai muncul mahabbah kepada Allah. Singkat cerita, santri itu muncul mahabbah kepada Allah, rindu kepada Allah. Maka ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia mengulang-ulang Al-Quran, yang ada adalah kenikmatan. Intinya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagus, luar biasa, kami anjurkan menghafal Quran, tapi jangan lupa tumbuhan yang baik harus berada di tanah yang subur. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan kembali kepada segmen berikutnya. Tetap di Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal.
Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih bersama saya Latif Hatam dalam Al-Quran dan Kebersihan Kolbu. Pemirsa Cahaya Hanti ATV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan sebuah ruangan. Ruangan ini berisi kaca-kaca. Nah, lalu jendela-jendela kaca itu ternyata banyak nodanya. Ada lumpur, ada oli, ada cat, ada mural. Wah, begitu ya. Gambar macam-macam di situ. Maka meskipun itu banyak kacanya, tetapi cahaya tidak masuk ke ruangan itu. Mengapa? Karena kaca sebagai media masuknya cahaya tertutupi oleh noda-noda, tertutupi oleh lumpur dan lain sebagainya. Maka begitu pula menghafal Al-Quran. Sesungguhnya kata Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, ilmu itu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka cahayanya akan terpantul, cahaya akan tertutupi oleh maksiat-maksiat itu, tidak bisa masuk ke dalam. Lalu bagaimana kok gagal maning? Jangan-jangan kita perlu membersihkan dulu itu kaca. Kalau nodanya noda yang baru, ini kita bisa mudah membersihkan, tak lama kemudian jernih lagi itu kaca. Habis melakukan dosa lalu kita istighfar, astagfirullahaladzim, saya salah, saya jangan-jangan dosa, saya perlu minta maaf nih sama orang, saya zalim sama orang, saya menghina orang, saya ghibah, saya berdusta dan lain sebagainya. Tapi langsung minta maaf, itu noda-noda yang mudah dibersihkan. Nah itu. Tapi kalau nodanya banyak, udah begitu numpuk lagi sama yang lain, enggak dibersih-bersihin juga, enggak istighfar, enggak zikir dan lain sebagainya, enggak mohon ampun, enggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini nodanya udah melekat, dibersihin susah, dielap enggak bisa, harus dikerok dengan cara tertentu. Wah itu ya. Nah jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat ketika kita elap itu kaca, kalau kacanya dielap nggak bisa jernih juga, lalu kita dengan alat tertentu, dengan larutan tertentu, sehingga kacanya bisa menjadi kaca yang jernih, maka cahaya akan masuk ke dalam ruangan ini. Itulah ilmu akan masuk ke dalam kolbu kita. Maka sekali lagi, bersihkan kolbu kita. Maka dengan bersih kolbu kita, insya Allah ilmu mudah masuk ke dalam kolbu kita. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf, makom pertama adalah taubat. Nah, taubat. Kita bersihkan dulu. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah begitu ya. Tengok dulu nih, coba kolbu saya jangan-jangan kotor, kolbu saya jangan-jangan banyak maksiat. Singkirkan dulu nih debu yang masih melekat. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zikir bagi para penghafal Al-Quran ini begitu penting. Bertaubat, istighfar bagi para penghafal Quran begitu penting. Membersihkan kolbu bagi para penghafal Quran begitu penting.
Nah, istighfar macam-macam gayanya. Kalau di Jawa itu ada astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jami'il muslimin. Wah, kayak gong aja ya. Wah, lain lagi di daerah Sunda. Abdi nada pangapura ka Gusti Allah nu agung, ka Gusti Allah nu agung. Wah, gitu ya. Mana Mas Agung, ada nggak? Nah, jadi istighfar silakan. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai nada-nada kayak Jawa tadi, mau pakai bahasa Sunda. Wah, saya nggak ngerti ini bahasa Arab nih, susah nih. Udah deh, saya pakai bahasa Sunda aja. Yang penting resep, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita ikhtiar membersihkan kolbu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penghafal Al-Qur'an ini tidak hanya terdiri dari segmen anak-anak. Musa 6 tahun hafal Quran, Fajar 5 tahun hafal Quran. Dengan kelemahannya ternyata ada kelebihan. Tetapi bukan hanya anak-anak, santri-santri usia SMP, SMA ini menghafal Quran, dosanya masih dikit. Tetapi bagaimana orang-orang yang sudah kerja, orang-orang yang terlibat di dalam bisnis, bahkan teman-teman kami para disabilitas netra sudah tua-tua umur 60 tahun masih menghafal Al-Quran. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa ini udah banyak. Nah, dosa banyak ada di kolbu kita, nempel. Maka ibarat gelas ini, gelas lilin, di bagian atas adalah minyak, di bagian bawah ini air. Kalau kita ingin membersihkan gelas ini dari minyak, tuangkan air bersih, lama-lama minyaknya naik, tumpah, yang tersisa tinggal air bersih. Kolbu kita juga begitu. Bisa jadi kolbu kita kotor karena sosmed. Dulu ibu-ibu berantem harus ke tukang sayur, ketemu tetangga berantem. Sekarang nggak perlu, di kamar sosmed. Wah, itu ya. Karena sosmed, karena perjalanan, politik kantor, persaingan, deadline, dan lain sebagainya. Ini adalah minyak yang masuk ke dalam kolbu kita. Ini kalau minyaknya banyak, minyak yang mempersulit hafalan kita. Lalu bagaimana caranya? Masukkan zikir, nur zikir ke dalam kolbu kita, maka minyak-minyak ini akan keluar dan yang tersisa tinggal air bersih. Kalau sudah air bersih, kolbu kita bersih, insya Allah kita mudah di dalam menghafal Al-Quran. Hafalan Al-Quran yang kita hafal adalah hafalan Al-Quran yang insya Allah penuh berkah, penuh manfaat dan menghasilkan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, demikianlah pada episode kali ini. Insya Allah kita akan jumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan ini. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.